Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Dedi di Semarang. Mas Dedi menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya sekitar tahun 2012. Sebenarnya Mas Dedi sendiri itu nggak mengalami langsung, tapi orang lain, dan hal ini berhubungan dengan keluarganya, dengan rumahnya. Kejadiannya pun di rumahnya Mas Dedi. Nah, Mas Dedi sama istri itu sudah di tahun 2000 berapa tadi? Tahun 2012 ya. Di tahun 2012 itu udah dikaruniai 2 orang anak. Dua-duanya itu anak perempuan semuanya. Usia berapa nggak disebutkan. Dan Mas Dedi sendiri itu udah tinggal di rumah sendiri. Cuman sama istri, sama keluarga intinya sih Mas Dedi tersebut ya. Nah, pada suatu hari, Mas Dedi itu ceritanya lagi ada kegiatan yang berhubungan dengan hias-menghias. Ada dekor gitu ya, mendekor. Dan dekor ini tuh di rumah salah satu temannya. Masih di kampung tersebut, kalau ngitung jarak ya mungkin sekitar 100 atau 150 meter lah. Nggak terlalu jauh dari rumahnya Mas Dedi. Nah, dari sore hari itu memang udah izin sama istrinya. Bu, aku nanti malam mau bantu-bantu di rumahnya si Dasikin katanya. Loh, kenapa emang Mas bantu-bantu apa? Aku mau bantu-bantu ngedekor di sana, soalnya ya disambat, diminta bantuan, gak enak kalau misal nggak datang. Oh ya sudah, nggak apa-apa Pak gitu kan. Udah dapat restu dari istrinya, berangkatlah Mas Dedi malam itu. Dari sekitar nunggu anak-anaknya pada tidur ya. Sekitar jam 9 anak-anaknya udah pada pulas, Mas Dedi pun berangkat ke rumahnya si Mas Dasikin tadi. Ya di sana udah rame gitu ya. Seneng sekaligus hiburan juga, kerja penat, capek begitu kan. Wah, ketemu sama teman-teman, ke situ udah disuguhin minuman, udah disuguhin kopi, teh kayak gitu kan. Wah, ini nyaman banget, ini bisa ngobrol-ngobrol, langsung bercanda-canda yang ada tuh fresh. Mas Dedi sendiri mulai bantu-bantu di sana sampai boleh dibilang itu lupa waktu. Nah, sekitar jam 1:30 pagi ini udah jalan terus gitu ya. Waktu itu berlalu sepertinya tuh kayaknya cepet banget lah. Ini ngobrol-ngobrol sama ada beberapa temannya Mas Dedi yang belum menikah juga. Itu suka-suka diledekin kayak gitu ya. Tapi ya maksudnya konteksnya tuh bercanda dan dia itu udah terbiasa dengan ledekan semacam itu. Nah, 1:30 pagi handphonenya Mas Dedi itu bunyi dan itu adalah istrinya yang nelpon. Begitu diangkat itu bilang, "Mas, pulang sekarang Mas," gitu. "Oh iya, kenapa Bu, ada apa Bu?" "Wis pokoknya pulang sekarang buruan, nanti aku ceritakan. Akhirnya sudah, Mas Dedi pun pulang ke rumah dengan perasaan was-was. Wah, ada apa ya? Tumben banget istriku tuh nelpon. Biasanya kalau misal Mas Dedi lagi acara sama teman-teman, ya enggak bakalan nelpon kecuali memang darurat, dan dari dulu itu belum pernah seperti ini. Ini tumben-tumbenan kok istriku nelpon, ada apa ya. Nah, ini di sepanjang kan jalan kaki si Mas Dedi ya. Di sepanjang perjalanan pun itu resah gelisah, jalannya pun dipercepat. Pokoknya aku harus cepat-cepat sampai rumah karena aku takut terjadi apa-apa di sana. Pulanglah Mas Dedi ke sana ke rumahnya. Nah, saat Mas Dedi pulang, pintu depan itu dalam kondisi terbuka, dan di depan rumahnya Mas Dedi itu ada beberapa orang berdiri di sana. Termasuk ada beberapa pemuda juga. Makin was-was kan. Ini ada apa? Kok depan rumahku rame seperti ini? Akhirnya mendekat ke situ, langsung buru-buru gitu kan, ketemu sama istrinya. Kenapa Bu? Ada apa Bu? Pak, ini Pak gitu kan. Nah, akhirnya ini si anak-anak muda dan orang-orang yang ada di situ, "Mbak, ini suaminya udah pulang, kami permisi dulu," gitu ya. Loh, Mas, emang kenapa Mas, ada apa Mas? Nanti biar istrinya aja yang cerita katanya. Akhirnya apa? Ini anak-anak muda dan sebagainya itu pada pulang. Si Mas Dedi sama istri pun masuk ke dalam rumah sana. Nah, di situ istrinya cerita, "Mas,
tadi Mas jam 1 pagi Mas, listrik itu tiba-tiba mati katanya. Dah mati? Mati kenapa? Orang di sana nggak mati kok di tempatnya si Dasikin. Itu dia Mas, jadi listrik mati itu ternyata cuma di rumah kita aja, cuma di rumah ini. Dan ya aku sempat ngecek ke depan gitu kan, aku sempat ngecek ke depan. Harusnya nggak boleh kata si ininya, kata si Mas Dedinya. Ya, habis gimana lagi Mas, ini aku mau cerita atau gimana? Oh iya lanjutin dulu ceritanya. Ya Mas Dedi juga salah motong gitu, langsung nyalahin ya. Itu listrik mati, aku nengok-nengok, loh kok di depan, ini istrinya yang cerita ya, loh kok di depan masih nyala ya, kok cuman rumahku aja, apa ngejetrek atau gimana, aku tuh pakai apaan sih ya. Akhirnya aku keluar. Nah, keluarlah si istrinya tadi mau nyalain lampu. Nah, saat mau nyalain lampu ini ada beberapa pemuda yang lewat di sana. Mbak, kenapa Mbak? Kok listriknya mati, ngejetrek ya Mbak ya? Iya, kayaknya ngejetrek. Nah, si pemuda tersebut itu bilang, Mbak, itu nggak ngejetrek Mbak, ada yang matiin, kata si pemuda. Hah? Ada yang matiin? Iya, ada yang matiin. Lah, terus langsung buru-buru tak nyalain kan. Yowis, permisi ya Mbak ya, gitu. Akhirnya si pemuda itu pun berlalu begitu aja. Ini listrik dinyalain. Si istrinya Mas Dedi pun masuk lagi ke dalam rumah sana. Saat di dalam rumah ya kepikiran gitu ya. Loh ini kenapa ya, aku mau hubungin Mas Dedi atau enggak. Nggak usah dulu, aku sabar dulu pikirnya. Akhirnya kayak gitu dan terulang lagi, drop mati lagi. Nah di situ aku karena sudah dikasih tahu sama si pemuda-pemuda yang lewat, yang kenal si istrinya Mas Dedi itu kenal. Itu warga situ, rumahnya nggak jauh dari tempatnya tinggal ya. Nah ini akhirnya apa? Memutuskan untuk tidak keluar. Itu dia Mas, aku yang kedua itu aku nggak keluar, takutnya kenapa-napa, ada maling atau apa kan. Aku diem aja, aku ke ruang tamu. Anak-anakku biarin, anak-anak tuh masih pada tidur gitu ya. Tak biarin aja. Aku itu berdiri di ruang tamu di sana terus mendekat ke arah jendela. Saat aku ngelongok, itu udah ada beberapa orang Mas, ada 2 atau 3 orang. Mereka tuh kayak bawa bambu atau pokoknya bawa sesuatu dan aku yakin mereka tuh sepertinya maling Mas, kata si istrinya tadi. Wah gitu kan. Terus gimana? Ya udah, pintu kan tadi udah tak kunci semuanya. Aku langsung masuk ini antara ruang tamu sama ruang tengah. Tak kunci lagi Mas, biar double rapat. Aku masuk lagi ke dalam rumah sana. Nah, saat aku berada di dalam rumah tersebut, di ruang tengah, di situ nemenin ini bocah-bocah juga sepertinya pada bangun. Langsung tak, diem, jangan berisik, kata si ibu. Harusnya berisik aja ya Mas ya. Aku biarin berisik aja biar mereka pergi. Tapi aku udah tahu, aku tuh kayak bayangannya, aku rasanya kok kayak petak umpet gitu kan. Ada, jangan ini, di luar ada orang. Diem dulu, kata si ibu. Akhirnya yang dua-duanya pun pada diem, tapi mereka tuh ketakutan. Setelah mereka diem, beberapa saat terdengar pintu itu kayak ditarik begini. Kedengeran ada bunyi, pintunya udah ditarik, nanti kalau beneran dia masuk bagaimana. Dan akhirnya apa? Tiba-tiba mereka itu pada teriak-teriak Mas. Mereka tuh teriak-teriak, ya kenceng gitu, teriak-teriak kayak orang ketakutan. Dan terdengar suara kedebuk. Mungkin mereka itu lari, saling tabrak-tabrakan atau gimana gitu. Terus udah mereka tuh bener-bener kabur lari. Aku udah nggak melihat mereka. Nah ini warga kan mendengar suara keributan tersebut dan di rumah sini tuh posisinya gelap. Akhirnya dipanggil sama warga. Mbak, sama sampean juga dipanggil-panggil, Mas Dedi gitu kan. Mas Dedi. Nah, dari situ karena ini yang manggil warga, aku baru keluar. Aku keluar terus, Mbak, lampunya mati lagi, Mbak. Iya, ada yang matiin dan tadi tuh begini tak ceritain semuanya, lampu tak nyalain. Anak-anak udah ketakutan semua Mas. Tak ini nyalain. Lah, Mas Didinya kemana? Ditanya, Mas Didi lagi ngedekor di situ. Oh, lagi ngedekor di sana. Ya udah Mbak, mending gini aja. Tadi ini kan ada yang ngelihat katanya rumahnya Mas Dedi ini ada yang matiin listriknya. Terus mereka tuh udah tau lah ngumpet atau gimana.
Dan ini kedua kali takutnya mereka tuh punya niat buruk, Mbak. Iya, saya juga kepikiran seperti itu. Makanya akhirnya ditelepon lah si Mas Dedi tadi. Nah, si istrinya ini, Mas jangan pulang dulu ya, nunggu sampai suami saya pulang. Ya Mbak, tak temenin Mbak, tak temenin di sini. Cuman itu, kok tadi teriak-teriak ya Mbak? Kenapa ya Mbak? Itu dia, saya juga nggak tahu. Kok mereka, ya jelas mereka tuh mau maling atau gimana ya. Cuman kok mereka kayak gitu ya, kok pada ketakutan, apa mereka ngelihat setan atau gimana katanya. Loh masa iya Bang ngelihat setan? Ya saya juga enggak tahu, kata si istrinya ini, kata istrinya Mas Dedi. Dan akhirnya apa? Setelah ini itu nggak ada jawaban. Sampean itu pulang ke rumah dan ya aku nggak tahu kenapa sih maling-maling ini kok pada pergi. Akhirnya udah malam itu Mas Dedi pun istirahat ya di rumah di sana, ya tetap waspada dan sebagainya. Sampai akhirnya keesokan paginya Mas Dedi tuh coba nyari, coba menelusuri, ada kemungkinan mungkin ada barang-barang bekasnya atau apa gitu, sesuatu yang mencurigakan dan sebagainya. Memang ada beberapa cap, nggak tahu cap sendal, nggak tahu cap sepatu, itu di bagian samping rumahnya Mas Dedi. Di sana itu ada tanah yang lembab, jadi air pumpnya Mas Dedi itu kayak rembes di sana. Nah itu di bagian permukaan atasnya kan tanahnya itu jadi selalu lembab gitu ya. Nah di situ tuh ada bekas sepatu di sana. Entah sepatu, entah sendal. Ini bukan sendalku ini. Oh ya berarti memang benar ada orang. Mereka tuh ke samping sini. Cuman apa yang terjadi ya? Penasaran banget, dibantuin sama warga yang lain pun nggak ada informasi apa-apa, bener-bener nggak ada yang tahu. Nah ini yang katanya melihat ada yang mati ini tuh, ya dia juga nggak bisa, cuman ngasih ciri-ciri, aduh susah ya, ciri-cirinya mereka tuh jalannya mengendap-mengendap gini, ada 3 orang. Itu yang matiin, tapi saya nggak ngelihat mukanya, nggak ngelihat ada ciri-ciri yang mencolok atau apa, itu nggak ada sama sekali. Jadi burem lah, nggak ada jawaban ya. Sampai akhirnya udah Mas Dedi pun udah ya wis lah, yang penting keluarga saya selamat. Dan Mas Dedi kayaknya besok-besok itu nggak mau main sampai larut malam, sampai dini hari kayak gitu, sampai jam 1 pagi belum pulang gitu ya. Itu ternyata rawan juga. Padahal rumahnya Mas Dedi sendiri ya memang kampungnya tuh sepi, termasuk sepi kalau malam hari itu sepi banget. Gak ada, ya ada beberapa anak muda gitu ya, cuman nongkrong di satu tempat. Kalau malam itu jalanan ya udah nggak ada orang, udah kayak gitu. Rumahnya memang lumayan cukup berjarak. Jalanan itu jalanan kampung, tapi lumayan lebar. Karena apa? Kebanyakan rumah-rumahnya itu punya halamannya itu luas, jadi kesan jalannya itu lebih lebar. Mana nggak dipagerin kayak itu, kalaupun dipagerin itu juga pagar yang nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi jalanan itu terkesan lebih lebar, tapi ya suasananya itu masih lumayan gelap. Nah keesokan paginya itu nggak dapat apapun, nggak dapat informasi apapun sampai sehari 2 hari dan beberapa hari ke depan yang Mas Dedi nggak tahu, nggak sempat ngitung lagi. Dan tiba-tiba pada suatu sore ini ada datang 2 motor, 2 motor bonceng-boncengan, ini laki-laki semua. Mas Dedi sendiri lagi duduk di teras kebetulan. Nah di situ ada tamu, Mas Dedi itu nggak kenal, nyari siapa ya gitu kan. Dan akhirnya ke sana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mas, nyari siapa? Saya nyari sampean Mas, katanya. Nyari sampean sama istri, kami mau ketemu. Oh iya sebentar. Silakan. Akhirnya disuruh silakan duduk di teras di sana ya. Silakan, mau di dalam apa mau di luar Pak? Di luar aja, di sini aja, kata situ kan. Ya sudah, silakan. Ternyata saya ngantuk. Oke. Dipersilakan duduk di teras di sana. Dan Mas Dedi pun bingung, mereka juga sama-sama bingung, kayak dorong-dorongan, kamu yang ngomong. Akhirnya salah satu dari mereka pun ngomong, Mas Dedi, saya pertama-tama saya mewakili diri saya sendiri dan kawan-kawan yang ada di sini.
kami mau meminta maaf. Saya nggak ikut-ikutan mas, saya nggak bagian dari itu. Ada satu orang itu nggak ikut ya, dan akhirnya jumlahnya cuma bertiga. Mas Dedi pun pikiran itu nggak nyambung ke arah sana gitu ya. Bener-bener blank waktu itu. Cuman bingung ini orang siapa, aduh jangan-jangan mau minjem duit atau apa ya, kenal enggak gitu kan. Sempat kepikiran yang seperti itu, atau mau jualan obat ini, atau mau apa nih, aduh kena duit lagi pikirnya Mas Dedi. Ternyata bukan. Mereka datang itu untuk meminta maaf. Yang pertama itu mewakili saya sendiri dan mewakili teman-teman saya datang ke sini mau silaturahmi. Yang pertama, yang kedua itu kami mau meminta maaf. Ya Mas Dedi kan di sana, Mas ini nanti dulu. Maaf apa ya Mas ya gitu kan. Jadi begini Mas, pas malam apa ya gitu. Mereka tuh bingung gitu. Malam ini gitu. Oh iya pas malam ini kami itu datang ke rumahnya Mas Dedi dan kami mohon maaf Mas. Kami punya niat buruk katanya begitu. Oh jadi kalian yang kemarin itu matiin lampu depan sini. Iya betul Mas, dan ya memang kalian mau ngapain? Kalian mau maling ya Mas? Iya Mas, tapi tolong maafin kami ya Mas ya, kami jangan diapa-apain gitu. Ya Mas Dedi ngerti, oh menerima itikat baik dari mereka gitu. Oh ya sudah, ya wis ndak apa-apa, yang ada ngasih wejangan, lain kali ndak usah diulangin lah, coba jangan seperti itu. Kalian itu orang mana? Kami orang di sana Mas, di belakang. Memang masih satu kampung, cuman ujung beda inilah apa namanya, beda wilayah. Yang Mas Dedi itu mainnya atau komunikasinya tuh nggak nyampe sana, jadi nggak terlalu kenal dengan mereka juga. Ya kami orang sini Mas, kami maaf banget ya Mas ya. Lah pertanyaannya, terus kenapa kalian kok bisa meminta maaf? Padahal kan saya nggak ngelihat, istri saya nggak ngelihat, warga juga nggak ada satupun yang tahu gitu masalah siapa pelakunya. Kenapa kalian kok tiba-tiba meminta maaf ke saya juga nggak ada yang dirugikan dan sebagainya secara materi. Oh itu Mas, jadi begini Mas, kami itu pas malam itu ya di sini Mas, kami lagi berdiri di sini ya, kami mau masuk rencananya, tapi tiba-tiba Mas, pundak kami ada yang nepuk katanya. Ada yang nepuk gitu kan. Ya mungkin teman kalian kali. Bukan Mas, kami tiga-tiganya itu ada yang nepuk. Ya kami tiga-tiganya nengok ke belakang. Orang kami berbaris bertiga begini, kami nengok ke belakang. Begitu kami nengok ke belakang Mas, itu ada, kami nggak tahu namanya apa Mas. Ada apaan? Ada orang. Bukan orang Mas, itu tuh bukan orang. Terus apaan? Kamu yang gambarin ya, begitu akhirnya ada satu orang itu yang ngegambarin. Nggak tahu, kayaknya laki-laki ya katanya. Laki-laki buka baju, perutnya itu buncit Mas, ngeser-ngeser, kakinya itu pendek, perutnya gede, hampir nempel ke tanah gitu ya. Rambutnya itu panjang dan itu tuh laki-laki. Ini tangannya Mas, tangannya itu 3. Jadi tiga-tiganya itu megang pundak kami bersamaan. Yang kiri atau yang kanan itu ada 2, yang sebelahnya itu cuma 1. Misalkan yang kiri 2, yang kanan itu 1. Itu kayak gitu Mas, plek gitu. Nah begitu kami nengok, dia itu ketawa-ketawa begini kan sambil megangin perutnya, digoyang-goyang begini tuh kayak srek di atas lantai Mas. Ya kami dalam kondisi gelap seperti itu, kami tetap bisa ngelihat itu dengan jelas. Ya kami yakin itu tuh bukan orang. Akhirnya udah kami lari Mas, kami lari. Ya tak pikir lari itu kami bisa selamat atau gimana. Ternyata enggak Mas. Loh, memang apa yang terjadi, aku sama keluargaku ini termasuk yang 2 orang ini Mas. Kalau yang Mas itu enggak, dia enggak ikut-ikutan, cuma nganterin, boncengin ini gitu kan, boncengin ini buat datang ke sini. Iya ya, terus gimana? Kami di rumah Mas itu diikutin terus Mas. Istri saya yang nggak kuat, jadi masuk ke rumah masih sosok itu. Ini cerita yang orang yang ini ya. Di rumahnya ini sama, di rumahnya ini sama Mas. Bahkan masih sore, maghrib sekitar jam 6, itu anak saya itu teriak-teriak Mas, ketakutan. Bapak, begitu kan. Weh, kenapa? Nunjuk begini, itu di
dalam kamar mandi Mas, di pintunya, ini perutnya keluar begini, mukanya tuh ngelongok ke arah kami waktu itu, dan dia tuh kayak nyengir kayak gitu, nyengir sambil ketawa cengengesan seperti itu. Ya kami takut Mas, dan ini kami udah diteror setiap hari. Nah, si yang satunya, iya Mas, saya lebih parah katanya. Loh, kamu kenapa emangnya? Oh Mas Dedi itu dapat cerita lumayan cukup panjang ya, lumayan cukup banyak. Mas, saya itu lagi tidur. Saya kan tidur di ruang tamu di depan situ ya, istri saya sama anak saya. Saya tidur di sana Mas. Ini lagi tidur, tiba-tiba buk, kayak ada sesuatu yang nindih atau apa. Ternyata itu perut Mas, itu yang biasa itu didatengin sama si sosok itu. Nggak cuman sekali itu doang, hari berikutnya saya nggak didatengin apa-apa. Cuman malam itu saya pengen kencing, kebelet pipis, saya pun ke belakang ngelewatin kamar istri saya kan ya tidur sama anak saya. Si sosok itu yang perutnya gede itu, dia udah duduk di atas istri saya Mas gitu kan. Ya udah tak teriak-teriakin, terus dia tuh kayak lompat slep ngilang begitu aja. Nah ini pokoknya intinya memang gak diceritakan detail sama Mas Dedi ya, tapi secara garis besar mereka bertiga setelah mau melakukan sesuatu yang gak baik, mau mencuri, mau maling di rumahnya Mas Dedi, mereka itu tiga-tiganya itu dapat teror, diteror oleh satu sosok yang itu tadi wujudnya itu laki-laki, kakinya pendek, badannya itu normal, perutnya itu gelambir ke bawah, dan dia itu nggak pakai baju. Itu diikutin sampai ke rumah. Ya, tiga-tiganya nggak kuat dengan hal tersebut, akhirnya konsultasi sama seseorang. Ya, jawaban dari orang tersebut, ya pertama nanya-nanya, kalian pernah punya salah sama orang enggak, katanya. Awalnya kami nggak ada yang ngaku Mas, terus ya mungkin ini kali ya, Bah, kalau memang kami punya salah, kami harus ngapain Bah gitu. Kami memang nggak bilang atau apa, tapi ya kemungkinan si mbahnya tahu. Nah, kalian kalau punya salah, kalian minta maaf sama orang itu. Dalam hati kami, waduh gimana ya. Ya wis, akhirnya Mas, sebenarnya ya kami waktu itu pengen cepet-cepet minta maaf, cuman kan kami maju mundur Mas, kami itu takut kalau misal kami minta maaf nanti sampean teriak-teriak ini malingnya, nanti kami digebukin Mas gitu kan, kasihan istri sama anak saya Mas. Enggak lah, kata Mas Dedi, enggak lah, saya enggak begitu, kecuali sampean itu maling, kepergok, baru tak teriakin. Sampean kemarin itu datang ke rumah saya jadi maling. Nah, kali ini kalian itu datang ke rumah saya itu sebagai tamu, jadi ya nggak mungkin saya teriak-teriakin seperti itu. Makasih ya Mas ya, ini tiga-tiganya itu sungkem di depannya sih Mas Dedi. Mas, ampun ya Mas ya, bilangin sama setannya supaya jangan ngikutin, jangan gangguin kami lagi Mas. Mas Dedi kan bingung, setan-setan apa, orang aku nggak ngerti gitu kan. Setan-setan apa sih ini sebenarnya? Ya wis, kata si Mas Dedi, jaga image gitu. Ya udah enggak apa-apa. Nanti juga ya nggak digangguin lagi lah, tenang aja kata si Mas Dedi. Makasih ya Mas. Di situ dalam hatinya Mas Dedi, asem. Ini gimana gitu ya urusannya gitu kan, aku udah menjamin kalau itu nggak bakalan terjadi lagi. Nanti kalau mereka ternyata masih ngalamin kesini lagi gimana ya? Sementara ngelihat badannya sebenarnya antara Mas Dedi dan orang-orang tersebut itu lebih keker gitu ya. Badannya itu kayak badan pekerja, berotot semuanya gitu. Mas Dedi sendiri itu badan pekerja, cuman ya pekerjanya yang duduk-duduk doang, gempal lebih tepatnya. Ini beda lah, secara fisik juga kalah, misal dikeroyok apalagi, Mas Dedi udah langsung kalah. Tapi kok aneh mereka bisa seperti ini, kenapa ya? Dan akhirnya sudah mereka berempat pun pulang. Saat pulang Mas Dedi kan istrinya itu dengar dari dalam, ya Mas kenapa Mas itu ya Mas ya? Iya Mas, kenapa enggak ini Mas ditangkap aja?
Ya ngapain ditangkap, orang mereka itu belum maling, belum ngambil. Satu itu kita nggak ada kerugian apapun ya, kita cuma dikerjain seperti itu ya, dan alhamdulillah untungnya selamat. Ngapain juga gitu pakai teriak-teriakin, ya kasihan lah. Itu nanti jatuhnya fitnah, orang mereka datang ke sini mau bertamu. Oh iya ya Mas ya, tapi kenapa sih Mas, apa yang terjadi? Ya Mas juga nggak ngerti lah, Mas juga bingung gitu, Mas nggak ngerti sama sekali. Sampai akhirnya pada beberapa hari ke depan, istrinya itu cerita ke orang tuanya, ke mertuanya Mas Dedi. Pak, itu Pak, kemarin-kemarin di rumah itu mau kejadian seperti ini Pak. Dan nggak tahu Pak, malingnya malah minta maaf. Katanya wedeni setan Pak, kata si istrinya tadi. Itu bapaknya itu ketawa gitu kan. Wah gitu kan. Berarti beneran ya katanya. Loh Pak, beneran kenapa? Yo enggak katanya, berarti itu masih di situ gitu. Masih di situ gimana Pak? Iya itu bapak yang masangin katanya. Bapak yang masangin? Iya bapak yang masangin. Saya tanya begini bukan katanya. Itu ditebak sama bapaknya si istrinya Mas Dedi. Bener bentuknya itu seperti itu. Bapak yang masangin Pak. Iya itu tak pasangin katanya. Pak, emang bapak bisa seperti itu Pak? Ya bapak bisa kata si itu. Hah? Bapak bisa Pak? Iya bapak bisa gitu. Nah itu di situ sesuatu yang justru istrinya Mas Dedi itu baru tahu kalau bapaknya itu, Pak udahlah Pak, nggak usah main-mainnya kayak gitu Pak. Nanti kalau misal dipasang di sana, terus ini cucu-cucu mau ngelihat gimana Pak? Ya nggak apa-apa, itu naruhnya bukan di rumah, itu tuh di pohon belimbing yang di depan itu, di pojokan itu sebenarnya di situ. Kalau misal ada orang yang mau berbuat jahat, nggak, ya pokoknya seperti itu. Ini ya tugas dia, katanya itu begitu. Wes pokoknya cecer terus kata si bapak, cecer terus sampai dia kapok, nggak ke situ lagi. Intinya digangguin lah. Nah itu tujuannya tuh kayak gitu. Akhirnya apa? Si Mas Dedi minta sama bapaknya, Pak kalau bisa diambil, ya bisa nanti kalau bapak senggang. Dan sepertinya itu nggak pernah diambil, bahkan sampai sekarang kata si Mas Dedi. Cuman ya memang nggak muncul. Dan ya nggak tahu, percaya nggak percaya kata Mas Dedi. Ya anggap aja apa yang diomongin sama si bapak itu benar, dan anggap aja apa yang dibilang sama 3 calon pencuri itu pun benar begitu ya. Nah dari situ ya udah Mas Dedi pun pasrah. Awal-awal itu sempat ada ketakutan juga, misal pulang malam atau gimana ya, takutnya setan itu nongol atau gimana. Tapi ternyata enggak sama sekali. Keluarganya Mas Dedi termasuk anak-anaknya itu juga aman, enggak pernah melihat atau mengalami apapun. Mas Dedi sama istri juga sama, gak pernah mengalami itu tadi. Gak tahu sebenarnya omongan bapaknya ini cuma mengada-ngada doang atau memang beneran seperti itu. Tapi setidaknya ada cerita yang pernah dialami oleh Mas Dedi berhubungan dengan itu tadi, maling, dan yaitu maling-maling yang gagal yang akhirnya gak jadi mencuri. Itu aja. Satu cerita yang semoga bisa menemani kawan-kawan yang mau beristirahat, atau kawan-kawan yang nontonnya pagi, besok mau beraktivitas, sedang beraktivitas, atau apapun lah itu. Selamat menikmati, semoga kawan-kawan semuanya tetap terhibur dengan cerita-cerita yang ada di Riam Biru ini. Mohon maaf kalau narator ternyata sudah ngantuk tadi, menguap gitu ya, mohon maaf. Dan ya itu aja, terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks buat ngopi, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, itu aja. Mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapak Horor. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Ini udah atau belum ya tadi?
Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatan. Sampai jumpa, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.